para kiai, para asatidzah, para pemangku manaqib, pimpinan madrasah Raudhah Merah Putih sedunia, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Hari ini hari yang kedua saya ada di daerah Jogja, tepatnya sekarang masih ada di Malioboro. Alhamdulillah masih diwisakan bersama dalam manaqib online pada pagi hari ini. Pangersa Guru Agung dalam kitab Fadhailus Suhur menerangkan bahwasannya usul yang artinya adalah tersambung dalam konteks tasawuf dalam linguistik bahasa Arab. Usul berarti sampai kepada Allah, yaitu makam atau makom seorang hamba yang sudah mencapai kedekatan hakiki dengan Allah, yang ainul basyirah dan hatinya tersambung terus kepada Allah. Konteks yang kedua adalah tersambung, bertemu. Secara umum berarti sampai ke tujuan atau terhubung apa yang ingin dimaksud, terkoneksi. Diibaratkan Zoom ini adalah suatu aplikasi yang menghubungkan semua nomor-nomor baik dengan aplikator-aplikator yang berbeda dalam satu tujuan Zoom ini, yaitu manaqib online internasional. Terkumpul di sini, maka dikatakan wusul, sampainya bertemu itu adanya komunikasi yang intens. Bagaimana itu terhubung? Kata dasar dari wusul adalah wasolla, sampai tiba menghubungkan. Maka bila koneksi itu tidak tersambung, itu namanya lawan kata daripada wusul, terhijab, terhalang, atau kotor, terputus. Maka kadang-kadang dalam Zoom ini kita sering terputus koneksinya. Dengan apa? Dengan teman-teman semua, dengan ikhwan akhwat semua. Karena apa? Tidak tersambung dengan tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini pentingnya seseorang usul itu oleh Imam Al-Ghazali dimulai dengan adab wa akhlak. Supaya apa? Agar ia bisa hidup bahagia, baik di sini atau kelak di akhirat. Maka dalam tanbih, Pangersa Abbas menerangkan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab dalam kaca mata orang yang beriman, tujuan pokok dalam hidup ialah kebahagiaan yang sejati. Yakni kebahagiaan yang tidak hanya diperoleh dalam kehidupannya sekarang, tetapi lebih-lebih dalam kehidupannya kelak. Kehidupan saat ini di dunia hanya memiliki nilai atau value jika dikaitkan dengan kehidupan sejati kelak di kemudian hari, di akhirat kelak. Nilai kehidupan di dunia adalah relatif, bukan absolut, bukan pasti. Dia tidak memiliki nilai yang otonom pada dirinya sendiri. Nilainya tergantung pada kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Seseorang harus menanamkan akhlak ke dalam jiwanya agar ia bisa meraih kebahagiaan yang sejati itu. Karena tidak mungkin kebahagiaan sejati itu bisa diperoleh hanya dengan bermalas-malasan, hanya menerima barokah, karomah, atau namanya ketersambungan koneksi dengan orang-orang yang sudah usul kepada Allah, yaitu wasil ilallah. Tapi juga harus punya ikhtiar, harus punya kemauan, harus punya keinginan. Bagaimana ketersambungan itu, koneksi itu
bisa tersambung dengan tujuan yang sama-sama kita inginkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat dengan zikrullah. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali mengatakan inti akhlak ialah hidup secara seimbang, yaitu menyeimbangkan antara berbagi daya atau hasrat-hasrat yang ada dalam diri manusia. Inti akhlak adalah menjadi manusia yang bisa mengontrol dirinya agar berada di titik tengah, tidak condong ke kanan atau ke kiri, tidak miring ke titik ifrat atau seenaknya. Kadang-kadang kita seenaknya saja. Guru kita punya aturan yang luar biasa. Apalagi sekarang maklumat yang keluar bahwasanya harus pakai peci merah putih atau kupluk merah putih. Jangan sampai tidak pakai kupluk merah putih dimanapun kapanpun. Dan pada titik tafrid atau berlebihan pun tidak boleh. Kemampuan menjaga titik tengah ini diperoleh oleh jalan disebut riyalat. Riyalat. Apa itu riyalat? Latihan batin. Inti latihan batin ialah mengendalikan nafsu, yaitu mujahadah. Yang sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanut taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berpeganglah pada tali Allah. Carilah wasilah untukmu. Siapa wasilah? Orang yang sudah wasil ilallah, yaitu Syekh Mursyid. Yang pada saat ini wahidah zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Maka di situ mereka mendapatkan keuntungan. Pasti beruntung. Bukan namanya harus, tapi mesti beruntung. Kalau orang sudah menyambungkan kepada orang-orang yang sudah wasil ilallah, pasti beruntung. Mesti beruntung. Maka ini Imam Al-Ghazali berulang-ulang mengatakan jiwa manusia adalah mirip binatang. Apa binatangnya? Binatang yang liar. Ia perlu latihan khusus dalam waktu yang cukup sehingga menjadi jinak dan lulut, atau menjadi binatang yang betul-betul taat kepada majikannya. Binatang yang liar tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hanya binatang yang sudah jinak yang bisa bermanfaat, yang sering kita lihat, baik kuda, baik namanya anjing, ataupun binatang-binatang lainnya. Kalau mereka sudah jinak, pasti bermanfaat. Bermanfaat apa? Bukan hanya untuk diri si binatang itu, tapi juga untuk orang yang memelihara binatang tersebut. Atau kita sebagai makhluk yang memang kita diciptakan oleh Allah, bermanfaat untuk dirinya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jiwa manusia, jiwa yang masih liar, tidak berguna, bahkan membahayakan. Hanya jiwa yang sudah dilatih, latihan dengan kontinu, istiqamah, alias diisi dengan nilai-nilai atau akhlak yang baiklah, yang bisa bermanfaat untuk meraih tujuan akhir kita, yaitu wa'atini ma'aka abada, di mana-mana bersama dengan Allah, yaitu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir batin dan rasa kita. Ketika sudah kita tersambung dengan jiwa yang sudah terlatih, sudah menjalani proses rialat dengan proses batiniah yang betul-betul terkontrol oleh kita sendiri, tahu dengan namanya rutinitas kita dalam amaliyah mursyid, dan
mampu mencapai keadaan tertentu yang membawa kebahagiaan, maka ia disebut sebagai jiwa yang telah usul sampai sudah sampai pada tujuan yang dikehendakinya, yang ditujunya. Seperti kita kan pernah sering tahu, tujuan kita beribadah sebelum berzikir, ilahi anta maksudi sampai wa'atini ma'aka abada. Ini adalah tujuan kita. Itu adalah tujuan daripada kita usul ilallah. Demikian pula ketika jiwa manusia, jiwa yang masih liar, tidak berguna, bahkan membahagiakan, hanya jiwa yang sudah dilatih dengan nilai-nilai akhlak dan kebaikan, dengan kontinu beribadah kepada Allah, dapat memberi manfaat meraih tujuan yang apa yang kita inginkan. Ketika seseorang merasakan kegelisahan dalam hidup, bisa diduga salah satu penyebabnya ialah kalau nek wong Jawa durung tekan. Karena aku di Jawa durung tekan, belum sampai di titik yang dituju. Selama belum sampai ke titik tujuan, seseorang pastilah akan merasakan kegelisahan. Itu kita alami semua kegelisahan. Apa kegelisahan tersebut? Kegelisahan dalam kehidupan kita. Tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tidak tercapai apa yang sudah kita rencanakan. Itu menjadi kegelisahan. Apalagi problematika kehidupan kita. Kadang-kadang kita diberikan namanya rasa sedih, gembira, tapi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu dengan namanya terlalu mengeksplor, eksplor segala apapun yang kita inginkan, sehingga timbulnya dalam penyakit kejiwaan tersebut. Maka tujuan pokok dalam hidup ialah bagaimana seseorang itu bisa usul atau tekan. Sebab kebahagiaan tidak bisa diraih selama belum sampai pada titik finish. Karena seseorang ada start, ada perjalanannya, pasti ada finishnya. Maka usul itu belum bisa tersentuh oleh kita semua. Hidup manusia di mata para sufi dilambangkan dengan suatu perjalanan. Manusia yang menjalani laku rialat atau latihan batin disebut salik. Kita ini para salikin. Seseorang yang sedang dalam perjalanan. Kalau bahasanya sekarang a traveler. Salah satu watak perjalanan ialah tidak menetap, tidak permanen, gampang berubah-ubah. Maka dunia tempat manusia menjalani kehidupan disebut sebagai arena atau wahana di mana perjalanan itu berlangsung. Perjalanan itu sedang berjalan, karena itu dunia tidak disebut sebagai meminjam istilah Quran dan Al-Qaror, Darul Qaror, tempat menetap yang permanen. Dunia ada tempat persinggahan sementara untuk transit. Nanti tujuan kita adalah kalau para sahabat mengatakan ikut bersuka cita. Di sini senang, di sana senang, yang pulang senang, yang ditinggal senang, mereka senang, semuanya senang. Di sini senang, di sana senang. Kita mengutip dari kata-kata bijak dari Nabi Isa alaihissalam. Imam Al-Ghazali menggambarkan seseorang yang hendak membangun kehidupan permanen di dunia ini. Seperti seseorang yang ingin membangun rumah di atas laut dengan gelombang yang menderu-deru, dengan gelombang yang tinggi, kadang-kadang arusnya yang luar biasa derasnya. Tentu amat absurd jika ada seseorang mendirikan rumah di atas gelombang laut. Meskipun bisa dilakukan, tetapi rumah seperti itu sudah pasti tidak membawa ketenangan karena terus diancam oleh gelombang. Seseorang bisa mencapai wusul jika memenuhi syarat pokok, yaitu ia harus memiliki kemauan untuk suluk. Wusul hanya bisa dicapai
jika seseorang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir. Karena ia bukan tujuan akhir, ia harus suluk berjalan terus hingga mencapai tujuan akhir. Kesadaran tentu kesementaraan kehidupan saat ini dan keharusan atau kemestian untuk suluk atau traveling ini memudahkan untuk menanamkan akhlak baik dan luhur pada diri kita untuk melakukan tahzib al-akhlak, pembersihan jiwa. Orang-orang yang telah melakukan tindakan suluk, yakni mereka menganggap dunia saat ini sebagai tujuan permanen, ialah orang-orang yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah sebagai mereka yang sedang tenggelam, tidur, tidur panjang, gosu fi raqdatih, yaitu orang-orang yang lengah, mereka melek dari sudut mata lahir, tetapi tidur dan lengah dari segi mata batin. Hanya mereka yang telah menyadari bahwa dunia ini bukan darul qaror, bukan tempat atau rumah permanen, dan memiliki kehidupan kuat, kehendak yang kuat dengan iradah untuk melakukan suluk. Hanya mereka itulah disebut sebagai orang-orang yang benar-benar melek dan terjaga. Maka di titik ini kita untuk bisa usul kepada Allah bukan hanya mengandalkan daripada karomah, bukan hanya mengandalkan dengan barokah, tapi bagaimana kita diharuskan oleh guru kita untuk ikhtiar dalam melaksanakan apapun kegiatan kita dengan banyak melakukan rutinitas secara seimbang, secara istiqomah, agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu bisa bersama dengan seluruh ahli silsilah dan diusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara yang gampang. Ini bukan perkara yang sulit. Tapi bagaimana inamal a'malu kita untuk bersama-sama di dalam perguruan tinggi madrasah yang luar biasa dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsuraya Sinar PPKN ini bisa berkesinambungan antara tujuan kehidupan kita di dunia, bersosialisasi, berhubungan dengan sesama ikhwan dan semua makhluk hidup, yaitu seimbang. Bagaimana kita bisa hablum minallah. Tetapi Bangsa Abah Ana pernah mengatakan, kalau untuk 50-50 antara hablum minannas dan hablum minallah itu tidak baik. Tapi yang lebih baik bagaimana hablum minallah 75% dan hablum minannasnya hanya 25%. Itulah ada kebaikan. Supaya apa? Kita lebih memfokuskan diri kita walaupun tidak meninggalkan dunia, tapi jangan sampai kita lupa akhirat. Tapi kita kenalkan diri kita dengan akhirat, yaitu wusul ilallah, bersama dengan Allah, maka dunia itu akan terbawa. Sesungguhnya kita sedang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah dengan umur yang masih tersisa dalam tubuh jasmaniah kita, kita laksanakan, kita amalkan, kita istiqomahkan amalan yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama sehabis zikir kita tegakkan sholat dan kumandangkan namanya suara-suara kita dengan suara-suara mengenalkan diri kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan hujamkan asmu zatnya dalam hati kita untuk senantiasa dimanapun kita bisa hudur kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diwusulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut doa keberkahan dari Syekh Mursyid, semoga kita diistiqomahkan oleh beliau untuk senantiasa bisa berjalan, bergerak, ikhtiar untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.